Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, marilah kita hari ini kita lanjutkan pembelajaran yaitu pada subtema yang ketiga yaitu pertumbuhan hewan. Ini adalah pelajarannya PKN. PKN nanti silahkan disimak di LKS kalian mulai halaman 20. Sikap tenggang rasa. Apakah kamu suka olahraga? Berolahraga dapat membuat badan menjadi sehat. Selain itu, berolahraga juga dapat meningkatkan kerjasama jika dilakukan secara kelompok. Dalam setiap kelompok, tentu masing-masing anak memiliki banyak perbedaan kemampuan. Perbedaan yang ada di antara setiap orang tidak boleh membuat kita menjadi terpecah belah. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman-teman kita. Jadi, diingat anak-anak, kita mempunyai banyak teman. Nah, teman kita itu pasti memiliki kemampuan yang sama. Memiliki kemampuan yang tidak sama. Mereka pasti memiliki perbedaan. Jadi, di antara perbedaan itu janganlah membuat kita menjadi terpecah belah, menjadi pertemanan kita menjadi tidak harmonis. Itu jangan sampai. Jadikanlah perbedaan itu adalah suatu pemersatu. Jadi kalian beda itu semakin asik. Kenapa beda itu kok semakin asik? Jadi dari perbedaan itu kita saling bertukar pengalaman, saling berbagi dari perbedaan yang kita miliki. Kalau kita berteman orangnya itu aja, sifat-sifatnya sama, itu tidak mungkin. Jadi kalau kita mempunyai banyak teman, kita mempunyai banyak saudara yang mempunyai perbedaan, itu justru akan membuat kita bangga. Karena apa? Dengan perbedaan itu bisa menambah wawasan kita. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyikapi perbedaan yang ada. Hal baik yang dapat dilakukan jika ada teman yang memiliki kemampuan kurang adalah dengan mengajak berlatih bersama. Artinya ini tadi yang dibahas adalah tentang olahraga. Kalau olahraga itu kemampuannya tidak sama, berarti kita dengan baik mengajak dengan teman kita untuk berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Terus melatih bersama, mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Jadi sesama teman kita saling menghargai, maka akan menjalin pertemanan yang baik. Perbedaan dalam setiap kelompok adalah setiap kelompok tidak lantas dijadikan sebagai penghalang untuk dapat bersatu. Perbedaan tersebut harus dapat menimbulkan sikap saling mengasihi. Tadi di depan yang saya sudah jelaskan, walaupun berbeda, di antara perbedaan itu kita jadikan suatu sikap yang saling mengasihi. Jadi, teman kita beda, teman kita ada kekurangan, misalnya tidak bisa olahraga sepak bola misalkan. Nah, berarti untuk teman yang bisa sepak bola, belajar memberikan ilmunya yaitu tentang sepak bola atau bermain sepak bola bersama. Jadi tenggang rasa adalah sikap mau memahami perasaan orang
orang lain. Jadi sesama teman kita harus memiliki sikap tenggang rasa, yaitu sikap memahami perasaan orang lain. Kalau ada teman kita itu yang tidak bisa, bagaimana sikap kita menghargainya? Bagaimana? Ya seperti tadi di atas, kalau tidak bisa olahraga berarti harus mengajaknya bermain bersama-sama. Terus berikutnya, misalkan pelajaran yang tidak bisa, kita ajak diskusi, kita ajak belajar kelompok supaya teman kita tersebut bisa memahami pelajaran. Orang yang mempunyai tenggang rasa akan menjauhi sikap egois. Apa itu egois? Sikap yang pengen menang sendiri, sikap yang mementingkan diri sendiri, sikap yang menganggap orang lain tidak ada, itu namanya egois. Pokoknya wae aku dewi, kudu aku, lah itu jenenge egois. Sikap tenggang rasa termasuk dalam perilaku sila kedua Pancasila. Jadi tenggang rasa itu masuk sila kedua. Dengan sikap tenggang rasa yang dimiliki oleh setiap orang, maka akan tercipta kedamaian dalam hidup. Kalau kita memiliki sikap tenggang rasa, kita akan memiliki kedamaian dalam hidup. Seperti sikap yang dimiliki oleh Mila, ini contohnya, nanti silahkan dibaca. Terus berikutnya sikap peduli. Kita menarikan gerakan hewan yang dapat melakukan dengan baik. Nah, ini contohnya. Nah, kenapa di sini sikap peduli itu dimasukkan di sini? Sikap peduli ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang tadi, yaitu sikap tenggang rasa. Tenggang rasa terus kita peduli. Artinya kalau kita peduli itu kita, kalau ada teman yang memiliki kekurangan, berarti secara tanggap kita memberikan sikap. Bagaimana sikap kita? Yaitu dengan memberikan saran. Nah, saran adalah, nanti silahkan diberi warna atau diberi stabilo, ditandai ya. Saran adalah pendapat atau anjuran yang dikemukakan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian suatu masalah. Misalkan teman kalian ada masalah dalam mengerjakan soal tidak bisa, itu termasuk masalah. Nah, bagaimana cara kita? Cara kita memberi saran yaitu dengan memberikan pendapat. Jadi sebelum kita memberikan saran, kita harus berpikir lebih dulu, berpikir dengan baik. Kalau ada teman kita yang tidak, contoh misalkan teman kita ada yang masuk terlambat, kita harus berpikir apa saran kita yang sebaiknya kita berikan kepada teman kita yang sering terlambat. Jadi kalau menurut cerita, teman kalian itu kalau malam itu sering nonton TV sampai malam. Nah, bagaimana saran kalian? Yang terbaik bagaimana? Sarannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Sarannya seharusnya kamu tidak tidur terlalu malam. Supaya apa? Supaya nanti dalam pergi ke sekolah, berangkat sekolah tidak terlambat. Cara menyampaikan saran harus dengan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan. Nah, kalau menyampaikan pesan, menyampaikan saran itu harus dengan bahasa yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut, jangan sampai dengan perkataan yang keras, dengan suara yang keras, nada yang keras. Nanti saran kita baik, akhirnya ditanggapi tidak baik oleh orang yang diberi saran.
Solusi yang disampaikan memecahkan suatu masalah sebaiknya disertai dengan alasan. Misalkan alasannya apa? Sampai memberi saran itu alasannya apa? Nah, semoga sehingga solusi tersebut disampaikan berdasarkan pada sebuah alasan. Alasannya apa? Karena tidur terlalu malam, akhirnya dia berangkat sekolah terlambat. Nah, jadi selain itu sikap peduli dapat dilakukan di rumah. Adapun contoh peduli di rumah membantu ibu dan bersih-bersih rumah. Nah, di awal kemarin waktu pembelajaran dari kemarin sudah saya ingatkan. Setiap hari juga saya ingatkan jangan lupa membantu orang tua di rumah pekerjaannya apa silakan dibantu. Misalkan paling sedikit ya menyapu, membersihkan rumah, membersihkan jendela dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu memberikan manfaat. Antara lain kalau kita peduli pada orang lain itu pasti bermanfaat. Yang pertama, munculnya budaya saling tolong menolong. Nah, orang lain itu kalau kita bantu insya Allah orang lain tersebut itu pasti suka. Pasti kebalikannya nanti kalau kita membutuhkan pertolongan orang tersebut akan membantu kita, akan saling tolong menolong, akan memberikan imbal balik. Kalau kita minta tolong berarti orang tersebut akan suka membantu kita. Yang kedua adalah mempererat rasa persaudaraan. Jadi sesama teman, sesama keluarga, kalau kita itu saling gotong royong, saling membantu, jadi rasa persaudaraannya itu lebih erat. Walaupun hanya sebatas teman, nanti akan lama-lama menjadi saudara. Karena apa? Karena setiap ada tugas, setiap ada kesulitan di antara kalian itu bekerja sama atau saling membantu, bisa saling mengingatkan. Menimbulkan kerukunan hidup, lah sudah pasti kalau kita saling membantu, saling mengingatkan orang lain berarti kehidupannya akan tercipta kehidupan yang rukun. Yang keempat, mendatangkan rasa kasih sayang antar sesama. Jadi akan menimbulkan rasa kasih sayang. Yang terakhir adalah menjauhkan diri dari rasa egois. Jadi artinya kita harus menjauh itu artinya apa? Dalam kehidupan kita itu jangan mementingkan diri sendiri. Ojo mentingnya awake dhewe. Betul, kepentingan pribadi itu harus terpenuhi. Akan tetapi kepentingan pribadi itu kalah dengan kepentingan umum. Jadi yang didahulukan adalah kepentingan bersama atau kepentingan umum. Setelah itu baru kita mengerjakan atau melakukan kepentingan diri sendiri setelah kepentingan umum. Nah, saran dan anjuran. Nah, sebenarnya itu hampir sama dengan yang tadi itu saran. Kita hidup bermasyarakat tidak lepas dari orang lain. Makanya kita sering disebut sebagai makhluk sosial karena kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Saling tolong menolong merupakan sikap yang menunjukkan pengamalan Pancasila sila yang kedua. Terhadap suatu persoalan peristiwa kita harus memberi tanggapan. Tanggapan dapat berupa saran serta alasan. Sebelum memberi saran ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Jadi saran itu harus dengan bahasa yang sopan, dengan kata-kata yang bagus. Tujuannya apa? Bertujuan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti orang lain.
Saran terhadap suatu persoalan dapat berupa anjuran. Anjuran yaitu menyatakan suatu harapan agar dilaksanakan. Anjuran itu hampir seperti perintah, akan tetapi anjuran itu suatu harapan agar dilaksanakan. Jadi apa yang dianjurkan itu agar dilaksanakan supaya persoalan tersebut selesai. Kalimat anjuran atau saran ini hampir sama. Yang baik adalah sesuai dengan permasalahan. Jadi masalahnya tentang terlambat. Jadi bagaimana cara mengatasi siswa yang terlambat. Yaitu dengan bahasanya yang santun dan masuk akal agar dapat membantu memecahkan masalah. Kalimat anjuran biasanya diawali dengan kata sebaiknya. Nah, ini kata bantunya di kalimat saran, atau anjuran. Sebaiknya. Terus contoh lagi seharusnya atau lebih baik. Hal itu dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Tidak menyinggung orang lain sama artinya dengan menghormati atau menghargai yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadi sesama teman, kalau ada teman yang kurang baik atau salah, jadi kita harus bisa memberikan saran atau anjuran. Ingat, saran atau anjuran itu harus diberi kalimat penjelas atau lebih enaknya dengan memberikan kata-kata bantu ini. Nah, kata bantu ini bisa sebaiknya, nanti bisa dikasih tanda, bisa seharusnya atau lebih baik. Nah, cukup itu saja ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa setelah menyimak video selesai, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nanti silahkan absennya nama lengkap sama kelasnya. Diingat, nama lengkap dan ke kelas. Nah, sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.